Iya, aku tuh merasa kayaknya dari kecil itu paling nggak suka perselisihan ya kan. Kenyataannya orang-orang yang kamu anggap baik itu tidak baik. Kamu yang backgroundnya apa? Oh, kakaknya adalah seorang artis atau Ngos-ngosan, ngobrol santai. Cuma di YouTube channel Aksano and Friend. Now here we are, so close, yet so far, haven't I passed the test? When will you realize, baby, I'm not like the rest. Don't wanna break your heart, wanna give your heart a break. I know you're scared, it's wrong, like you might make a mistake. There's just one life to live, and there's no time to wait, so let me give your heart a break, your heart a break, let me give your heart a break, a heart a break, yeah, yeah. Saula. Toya Spesial di episode kali ini saya datang jauh-jauh ke rumahnya Saula Setia Negara Hai, yang hai, ada hai. di Australia. Aduh, amin ya Allah. Bukan Allahumma ya? sholli ala Sayyidina Muhammad ya. Aku salawatin guys. Dan tadi dibuka dengan penampilan yang sangat luar biasa karena memang kalau ngomongin soal Saula ini ya itu sudah terlahir born this way ngono ya, ibaratnya lek malah digagal Born this ngomong, way ya, ya. Aku born kayak this terlahir way. kayak Lady Gaga dong. Bukan, maksudnya udah memang mendarah daging yang namanya musik, Lumayan, nyanyi, ya lumayan. kan? Iya, iya, iya. Gitu. Ya aduh. Gitu, guys. Makanya aku tadi mau ikut nyanyi tuh minder sendiri. Anjir. Lah lapo sih? Iya ya apa ya secara guys, suaraku cek kayak melontang. Ala-ala. Gemblodak. Gimana kabar, Saula? Alhamdulillah baik sehat. Toya, Sehat. Toya gimana? Alhamdulillah. Lama gak ketemu loh kita loh. Iya. Ya kan? Kira-kira Jadi berapa puluh tahun? sebenarnya podcast ini tuh kan berawal dari aku ngelihat komen, aku mengomen podcastanmu yang sebelumnya ya kan, dengan beberapa Klien. narasumber yang lain, ya narasumber, begitu. Iya, iya, Terus iya, kok, iya. loh kok kepengen ya rame-rame? Bener. Gak taunya datang deh dia. Dan senang juga sih karena dibolehin masuk ke rumah yang super megah ini ya. Jadi Amin, alhamdulillah, amin ya Allah. Istana, surga, dan dunia. itu juga amin. Oke, dan kali ini tuh bakal banyak banget yang dibahas ya sama Saula ini karena sejarahnya saya mengenal dia ini dulu kita sama di satu radio ya. Iya betul. Yang sama. Pertama kali kita berkenalan ya, terus tiba-tiba saling menyayangi aja gitu sebagai teman dan partner ya kan. Tapi anyway memang nggak tahu kenapa ya, aku berteman dengan dia ini salah satu lovely person yang I Lovely ever person. met. Ngerti nggak sih? Widih. Jadi kayak maksudnya Amin, tuh amin. bener-bener orang pertama yang gak pernah yang namanya sakit hati, Widih. gak pernah yang namanya ngecewain teman, Amin. selalu vibe-nya itu selalu positif. Amin. Ya nggak sih? Apa sih geng rahasiamu kenapa kok bisa? Aku ngomongnya itu udah biasa pakai ngomong geng ya. Iya, aku sama Toya tuh selalu ganggeng-ganggeng gitu. Karena dulu kita segeng Auto, ya kan. auto ya. Auto geng. Ya auto geng. Apa yang membuat kamu akhirnya melakukan hal itu ke teman-teman kayak gitu? Sebenarnya itu pada dasarnya, waduh. Jadi aku merasa aku tuh apalagi udah dewasa ini ya, aku tuh merasa kayaknya dari kecil itu paling nggak suka perselisihan ya kan. Nah, jadi aku nggak seneng perselisihan hal-hal yang kayak istilahnya dulu tuh Konflik, siwa-siwaan tuh. iya. Siwa-siwaan tuh aku nggak seneng gitu. Jadi kalau Dari bisa kecil tuh memang? dari kecil. Jadi aku dulu tuh kan suka nggak dibolo ini, nggak dibolo ini. Nah, aku justru malah menemani teman-teman yang nggak dibolo ini gitu loh, sama si beberapa teman lainnya gitu. Dan kayaknya itu memang alasanmu akhirnya kamu memboloi aku ya. Soalnya aku dibenci kan soalnya. Bisa jadi. Aku dibully ya nggak sih? Jadi kamu kenapa kayak gue lagi sakno rek. Iyo, Oh, iya. kan. Sama lo hal-hal perbulian tuh jangan sampai Tapi ada. aku sendiri ya kayak pendapat. Aku setuju dengan pembulian. Iya. Why? Justru dengan orang-orang yang dibully itu mereka akan belajar gimana caranya jadi lebih kuat. Iya. Coba kalau aku mungkin dulu nggak dibully ya, aku mungkin tidak akan berkembang, tidak akan yang
sekuat ini, nggak kayak yang sementer ini gitu kan. Iya sih, cuman masalahnya beberapa Orang. tapi kan tidak semua orang Nah. bisa menerima pembulian tersebut. Iya, gitu. iya, 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 Bisa iya. buktinya banyak banget hal-hal yang terjadi kayak maksudnya bahkan ada yang suicide gitu kan, itu hanya karena pembulian gitu. Ini kenapa kita ujuk-ujuk membicarakan pembulian ya? Tapi anyway, Shaolin juga dulunya kan kuliahnya di psikologi. Oh iya, Yang termasuk. automatically itu ngebahas soal itu kayak relate gitu loh, guys. Iya, iya, benar Atau juga kamu pernah ini nggak sih? Banyak research yang menceritakan tentang pembulian dan hasilnya itu bagaimana. Buruk, kebanyakan buruk ya. Dan Atau kamu kasihan juga aja pernah gitu. dibully? Mungkin kalau di depan mata tuh nggak pernah ya. Uh-huh. Maksudnya di depan mata, di depan telingaku tuh nggak pernah. Cuman mungkin ada omongan-omongan di belakang gitu. Tapi itu pun nggak pernah yang itu kali yang membuatku selalu merasa ya udah positif aja gitu loh aku tuh. Iya, 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 iya. Ya, Ya, akhirnya membuat jangan kamu. sampai gitu. Iya. Ya, Tapi amit gitu. aku tuh ngelihat misalnya kayak kita ini kan sama-sama orang-orang yang big size. Aha. Dan kamu itu orang yang benar-benar sangat apa ya, menikmati dan bersyukur sekali dengan ke big size-an ini gitu gak sih? Ya sebenarnya kalau bersyukur aku selalu bersyukur apapun Apapun, bentukku gitu kan. Tapi tetap aja. Tapi maksudnya dulu pernah sebentuk apa? Ya pernah lah, lebih kecil dari ini tuh pernah. Oke. Ya kan? Ya kayak pertama kali kita berjumpa itu Iya. sebenarnya lebih kecil kan daripada sekarang. Enggak sih, kayaknya Enggak juga ya? ngeliatnya, maksudnya ya udah. Aku tuh karena nggak pernah ngeliat orang dari fisik, pasti. Aku pernah melihat kamu mulai dari kamu besar, kecil, kecil, besar lagi. Namanya perjalanan hidup ya. Iya, iya, iya. Itu tapi pasti pernah mengalami itu juga ya. Dalam arti Ya, pernah. itu yang bikin kamu juga akhirnya ngebentuk. Yuk kita tuh nggak usah deh saling bermusuhan, saling Ya. jelek-jelekin dan segala macam. Makanya aku ya. langsung mikir, apalagi selama kita baik sama orang, ya orang pasti akan baik ke kita kok gitu loh. Ya nggak tahu ya. Tapi nyatanya nggak gitu, geng. Orang kita ngebaikin orang itu luar biasa, kurang ajar. Itu nggak tahu diri gitu. Tapi zaman sekarang banyak kan. Hmm. Kamu ngalamin nggak sih? Aku yakin orang sebaik kamu itu pasti di belakangnya itu banyak sekali orang yang jahat. Bahkan Bisa jadi. mungkin kamu apa ya bilangnya tuh sebenarnya banyak tapi kayak kamu tuh nggak peduli dengan ya udah mereka kalau ngejahatin aku Atau ya mungkin aku itu nggak urusan tahu dia. aja. Masa kamu nggak tahu? Dan itu iya sih, kalau itu urusan dia mau Iya ngomongin aku kan? itu urusan dia. Urusan dia kan. Maksudnya Iya. kamu tetap berusaha. Mending aku api abek kon jahat sampai aku urusanmu kayak Cuman gitu. bisa jadi loh, kalau misalnya ada yang nggak suka sama aku atau nggak suka sama orang sekelilingku, itu aku sebenarnya bisa overthinking banget sebenarnya. Oh. Aku bahkan bisa insecure banget, tapi Gitu. itu aku mampu memanage perasaan itu. Gimana Ngerti gak sih? caranya, King? Biasanya apa yang kamu lakukan dengan Ya, pokoknya tahan banting aja. banting-banting awakmu? Banting mereka. Atau kamu gewitaran gitu atau gimana sih biasanya ya, kalau salah satunya. ya apa cara kamu ketika kamu dihadapkan di sebuah masalah yang dimana kenyataannya orang-orang yang kamu anggap baik itu tidak baik ternyata biasanya apa sih? Kamu tegur nggak atau Oh enggak. self healing? Aku cenderung ya udah aku mending pergi aja. Itu sih. Jadi bukan oke lah, aku akan face it, tapi aku tidak nggak, kalau misalnya aku nggak kenal aku nggak apa-apa gitu loh, ngerti gak sih? Maksudnya Tapi kebanyakan kan orang-orang kayak gitu itu yang bikin kita sakit, yang bikin kita itu kecewa itu kan karena kita dekat biasanya. iya sih. Iya kan? Iya. Kalau misalnya orang luar sih mungkin kita nggak akan sesakit itu. Bener Tapi sih. ketika itu dihadapkannya adalah orang-orang terdekat nih, kita nggak ngomong siapapun ya, maksudnya itu terjadi dan itu orang terdekat. Biasanya kita tuh bakal yang down, kita bakal yang cuy kon kok tega sih. Iya, Ya nggak iya sih? sih, itu sih pasti. Itu kan Nah, sampai itu. bikin stressful Iya gitu kan. Nah itu biasanya kamu ngapain? Ya balik lagi aku langsung ya udah kalau emang kita nggak bisa baik nih, ya udah aku memilih pergi untuk ya udah mending nggak usah kenal. Ngono loh. Oh. Kalau misalnya memang berbaikan ya nggak apa-apa, ayo kalau kamu memang mau. Kalau Oke. misalnya kamu nggak mau ya buat apa Tapi gitu, biasanya kamu buang-buang umur. tetap open sama Open aja selama dia ya tapi pastinya tidak ya seperti kaca yang pernah retak ya kan. Itu kayak cukup tahulah ngono loh, tapi ya baik-baik aja. Kalau misalnya emang harus berteman ya aku akan berteman, ngono-ngono aja gitu. Gampang. Sama aja. nggak sama halnya dengan mantan? Aduh. Maksudnya kalau kau udah jadi mantan gitu, apakah tetap bisa punya potensi berteman atau mari bye Enggak. udah? Ya itu that's my type. Jadi
Kalau aku udah sama mantan, ya udah. Terus aku mending gak kenal itu tadi. Iya sungguh. Tapi kamu katanya nggak suka bermusuhan, nggak suka punya. Lah ya, tapi kan aku nggak musuhan tuh. Aku lebih baik pergi dan bye-bye. Jadi seolah-olah nggak kenal gitu loh. Dan tidak akan menimbulkan konflik baru. Iya, gitu ya. itu bikin PR banget, ngapain gitu. Jadi move on aja ke kehidupan berikutnya. Oh no sih. Tapi kalau boleh tahu sebenarnya kamu tuh orangnya nyamannya nih punya temen yang banyak atau kamu memilih teman-teman yang qualified gitu? Ya kalau dulu kan kita masih pada muda kan, pertemanan masih luas ya. Kalau sekarang tuh apalagi udah pada menikah, udah pada punya anak, itu udah beda lagi gitu. Jadi tapi sekarang justru malah lebih kayak beberapa teman sahabat terdekat atau apa itu kan akhirnya ya udah cuman itu aja gitu loh. Kalau yang lain-lain ya udah PR banget sih nyarinya. Mereka tuh udah nggak tahu kemana. Udah, dan juga bukan lagi di fase cari teman baru ya. Tapi ya jadinya ya sedih sih jatuhnya ya, karena kehilangan yang kemarin-kemarin yang dulu-dulu tuh pada hilang, bawa kemana gitu orang-orang itu. Tapi sebenarnya kamu pengen tetap berteman dengan mereka itu atau Ya. tetap pengen ya? Iya. Karena kan tidak ada hal buruk yang terjadi di antara Iya, kalian. makanya itu. Jadi ya wes sebanyak-banyaknya aja nggak apa-apa. Oke, luar biasa. Anyway, sudah menikah berapa tahun, geng? Mau 5 tahun. 5 tahun. Iya wow. guys. Gimana pernikahan? Cuman masih gadis perawan gini. Karena belum punya baby guys. Doain Oke. ya insya Allah ya. Amin, amin. Kita Saya sama-sama juga ya. sama-sama pejuang garis 2 ya. Bener, kita Ya, garis ya. 2. Semoga segera diberi. Jangan banyak-banyak garisnya loh. Jadi nanti antigen tuh, geng. Anjir, antigen. Iya. Tapi sebenarnya pernah melewati hal berat tentang masalah baby ini kan. Ada, Akhirnya ya, sekarang sure. ya sudah menerima aja. Nah. Apa hal paling berat yang dulu pernah kamu? Ini kan iya ini sih. kita nggak ngebuka Iya, aib nggak tapi apa-apa, nggak apa-apa. just share. Iya, kan. iya, benar-benar. Karena Aku setiap orang pasti punya sering kok hal-hal cerita. yang- Jadi karena aku ini kan emang karena big size ya kan, oversize plus size. Jadi ternyata setelah mencoba beberapa kali datang ke dokter kandungan, obgyn, lalala gitu, itu pokoknya ditemukan bahwa tadinya normal-normal aja, tapi ternyata tanya ke beberapa dokter ditemukan bahwa kayaknya nih aku nih kayaknya PCOS. PCOS kalau tahu ya silakan Anda cari di Iya. googling atau Wikipedia whatever. PCOS itu sel telur yang kecil-kecil gitu deh gitu. oke. Jadi tapi kalau kata dokter katanya aku tuh harus diet supaya seimbang gitu loh pokoknya kehidupanku, dan aku kan jarang olahraga gitu kan. Jadi ya intinya aku harus diet, menurunkan berat badan supaya kualitas sel telurnya itu bagus gitu. Jadi nah dari situ baru bisa mungkin ya insya Allah jika Tuhan berkehendak sehingga bisa dibuahi dan menjadi anak. Itu sih masih sekarang ini, cuman positive thinkingnya lagi nih, tadinya sempat drop sih karena kok nggak jadi udah hampir 5 tahun nih gitu kan. Tapi terus mikir lagi ya udah mungkin Tuhan belum memberi ini karena mungkin aku harus mengejar cita-citaku yang terdekat gitu kan. Betul. Gitu guys. Aku juga ngerasain hal yang sama sih, karena terkadang dengan kita punya anak itu tidak melulu tentang hal-hal yang lucu-lucu dan baik-baik dan bahagia aja. Ya, Ya nggak betul. sih? Terlalu banyak juga hal-hal keribetan yang walaupun kita nggak bisa Betul. menolak ya. Maksudnya Ya. ya kita pasti lebih banyak bagusnya dan lebih banyak enaknya kalau udah punya anak. Tapi terkadang kita harus berbesar hati bahwa masih banyak visi dan hal-hal yang bisa kita kejar dengan kita tuh belum punya anak gitu. Iya Ya benar, nggak sih? mungkin Tuhan memberi jalan itu juga. Iya, gitu kan. iya. Bukan berarti kita nggak mau kan. Bener loh, ya mau banget lagi lah. Gua Tapi beli. itu dari kamu, kalau dari suami apa ya? Nah kalau suami tadinya Caranya juga, menguatkannya gimana biasanya? oh dia support everything Oh, wow. that I do, ngono kan. Jadi ya wes terserah aja gimana, pokoknya sehat. Ya kalau memang harus diet ya silakan, kalau olahraga silakan. Pokoknya ya diet. Apa maksudnya? Yang penting sehat aja Iya, dan iya, aku iya. happy gitu sih. Karena emang kuncinya satu itu cuma itu ya. Iya. Sehat dan happy. Happy itu penting banget loh. Tapi aku ngeliatnya kayak kamu tuh nggak pernah sedih, ngono sih. Nggak pernah nggak happy. Nggak pernah nggak happy. Ya nggak sih? Memang kamu juga selalu menampilkan sisi happy yang menurut aku ya itu over happy. Ngerti Over nggak happy malah ya? Maksudnya kayak wah, Ketawa ya nggak terus sih? gitu Terus ya. orang-orang yang benar-benar dekat kamu itu nggak akan bisa sedih gitu. Masa sih? Segitunya memang vibe-mu yang Aku baru tahu ini nih, tonjolin. maksudnya. Iya, serius kayak. Nih ya cerita dari masa lalu kenapa kok aku juga akhirnya tuh merasa bahwa
duh kenapa ya? Duh aku tuh seneng banget bisa berteman dengan orang kayak Shaula. Aku nggak pernah melihat kamu yang backgroundnya apa. Oh kakaknya adalah seorang artis atau dia tuh orang yang super duper berduit. Aduh, aku nggak pernah ngelihat itu gitu kan, nggak pernah ngelihat hal-hal yang kayak gitu. Yang aku lihat cuma setiap Bagaimana aku, diriku. Betul, setiap aku sama Shaula nih. Dulu tuh aku orangnya kan sad boy. Ya nggak sih kayak orang yang selalu stres karena gimana nggak stres kan? Dengan bulian, dengan tempaan dan segala macam yang aku terima itu membuat aku tuh kadang-kadang apakah aku masih layak? Insecure lah. Iya, ya kan. Sehingga ketika aku sama dia itu kok rasa aku tuh layak nih, aku tuh masih terima sama orang kayak gitu-gitu. Iya, you are worth it kok, for everything. Jangan nangis dong. Enggak, itu kan udah lewat. Tapi emang separah itu dulu geng, dan akhirnya membuat aku juga melihat ya kadang-kadang aku pun juga gini-gini melihat bahwa kamu pun juga pasti menerima hal yang sama. Iya. Tetapi kamu bisa melewati itu dan menghadapi dengan santai. Kenapa aku gak bisa santai menurut aku mikir gitu. Iya, yang akhirnya bikin oke, Shaula bisa, Shaula mungkin keren. balik lagi mungkin ke konsep diri kali ya. Iya. Konsep diri, bagaimana aku tuh menerima, mempercayai diriku sendiri, bagaimana aku ini gimana itu loh. Jadi apa yang kita dapat dari orang lain itu aku tuh ada defense sendiri gitu. Iya. Kamu saat itu lagi goyah-goyahnya, kamu nggak bisa menerima apa yang dikatain orang gitu kan. Iya loh, benar. Iya, tapi emang bener sih. Aku nggak tahu, mungkin ada masa lalumu bagaimana, terus keluargamu bagaimana, pola asuh keluarga bagaimana, beda lagi gitu. Karena kalau misalnya aku mungkin pola asuh keluargaku sangat support, demokratis gitu kan, itu juga bisa mempengaruhi kamu, keinsecurean itu mudah goyah nggak nih gitu. Mungkin salah satunya kayak gitu. Iya. Nah, itu makanya kenapa aku bilang kamu tuh bisa benar-benar sebahagia itu. Amin ya Allah. Ya, walaupun aku tahu yang kamu lewat pun juga dibuat happy sih lebih tepatnya. Nah, gitu. Jadi kayak gitu. Iya sih. Aku sebenarnya nggak mungkin nggak insecure juga. Aku tuh jelasnya pasti ada minder lah. Ada minder. Apa sih yang paling bikin minder? Nomor satu nih. Nomor satu. Tubuhku yang besar ini sih sebenarnya. Bukankah banyak orang yang sangat support dan mendukung? Bahkan kamu pernah juga posting di sosial media, di Instagram, dan aku ngeliat baca kamu itu benar-benar bikin aku tuh wow, semangat ya jadi Shaula ini gitu gak sih? Kayak orang-orang itu kayak benar-benar nerima kamu itu wes tahan, gak usah duh, I love the way you are. Ngono-ngono lho. Maksudnya ngomong iki kok ngono kabeh. Gak koyo aku geng ngono lho. Ngerti gak sih? Oh, dulu aku tuh isine kan benci ae. Oh, tadi rumpi benci ae. Gak. Tapi itu dulu sih. Pak sekarang sih tetap Gak berubah di pakai. Iya, kan? Maksudnya kenapa kamu harus insecure tentang hal itu? Ya sebenarnya juga nggak karena apa-apa juga, karena aku juga nggak pernah dijejeli bahwa kamu gendut sama kamu ini enggak sih. Cuman ya mungkin karena dari medsos yang atau stereotip orang-orang cantik itu adalah yang kurus langsing, rambut lurus gitu kan. Terus ya maksudnya dari itu yang suka ada di pikiran-pikiranku yang mana wah berarti aku nih nggak cantik. Aku suka sering kayak gitu loh kalau misalnya aku lagi sendiri malam hari, misalnya suamiku nggak ada di sini, lagi di luar kota gitu, aku sendiri, itu aku suka ada pikiran-pikiran sendiri. Aku merasa nggak aman gitu loh. Padahal sebenarnya suamimu pun juga tidak pernah mempersalahkan itu, nggak pernah ngobrolin hal itu. Gitu. Iya benar. Padahal kemarin aku sempat ngobrol sama suamiku, ayang kamu tuh yang membuat jatuh cinta padaku apa sih? Kamu pasti gara-gara aku main gitar ya, aku gitu kan. Enggak, gara-gara kamu lemu, kata gitu. Aku antara happy tapi juga lo kok lemu banget. Tapi ya gitu dah. Ada aja. Tapi itu bikin kamu benar-benar akhirnya semakin alhamdulillah paling nggak aku tuh dimiliki, disenangi, dinyamani gitu loh. Tapi kalau kamu konsen dalam percintaanmu sebenarnya yang kamu butuhkan itu apa nih? Apakah dia harus memilikimu atau dia merasa bahwa kamu you are the only one? Atau penerimaan, tapi penerimaan yang seperti apa? Ya penerimaan itu tadi sih. Jadi ya sih, aku tuh sebenarnya kalau berhubungan misalnya suami istri nih ya siapa sih yang nggak seneng ya kita dianggap gitu kan, kita
Oh no, iya prosedur juga. BBE loh. Iya. Kita nggak tahu di luar sana. Iya sih. Kan? Sampai ke kita lah ya. Jangan sampai geng. Sambil nyemil loh. Bener. Ini apa nih? Jadi ini aku tuh tadi ya nemuin di jalan ya di Embong setelah Jumatan Di gitu. Embong. Ini namanya Japanese popcorn, Japanese ya, popcorn. alias brondong, emping brondong. Ini tuh Produk melempem ya. Enak. Tapi enak banget loh seriusan. Ini tuh zamanku waktu kecil SD ngono geng. Coba saya minta. Jauh. Kerawai. Ya saya emang enak gini sih makanya. Oke, terus Balik lagi. Enggak dianggap, ini dianggap. Terus? Aku tuh sebenarnya tipe-tipe yang apa ya? Yang posesif sebenarnya. Oh. Jadi aku tuh ya itu tadi loh, aku suka insecure karena aku merasa aduh aku takut suamiku selingkuh, aku takut suamiku suka dengan wanita lain, gitu-gitu kan. Itu tuh sebenarnya selalu ada dalam pikiranku gitu. Pokoknya ada-ada aja lah gitu. Terus tapi kembali lagi, nah aku mampu memanage hatiku dan pikiranku. Aduh aku nggak boleh gini terus, kalau nggak gini aku bisa berantem terus nih kalau kayak gini, gitu Karena kan. itu pasti akan nggak sadar kamu bakal Menyakiti diriku sendiri. dan juga memicu pertengkaran kan. Benar. Ya. Memicu pertengkaran itu jelas, terus juga menyakiti diriku Iya, sendiri. iya. Ngapain sih? Padahal suamiku lo diem aja, biasa aja, ngono. Itu muncul sendiri di pikiranku like crazy. Terus akhirnya, ya wes. Akhirnya aku ya itu belajar dewasa lagi. Nah itu ada proses pembelajaran dewasa lagi kita untuk tumbuh adalah menerima apapun yang mungkin kamu nggak bisa terima gitu. Itu juga kita belajar dewasa dari situ juga. Bahkan sebelum menerima pasangan kamu harus menerima dirimu sendiri. Oh pasti, harus dong. Iya. Itu yang aku dulu juga belajar kan. Dulu tuh aku memang selain orang lain nggak menerima aku juga nggak menerima diriku. Kayak aku lah, kok sih lahir. Ya Allah, sumpah Separah seperti itu, separah itu, geng. Karena buat aku kayak sekeliling itu nggak ada yang benar-benar kayak kamu gitu. Ya, Maksudnya yang kau kan ku kok ini ku apa yang ini nggak ono. Bahkan orang-orang yang dulunya itu selalu membuat aku tuh ngerasa ngono loh, kayak gini sampah ngono sih dulu gitu. Jadi aku tuh ngerasa bahwa kayaknya nggak apa sih yang membuat kamu tuh kayak gitu? aku juga nggak ngerti geng. Dulu tuh aku Kamu sering digituin dari kecil. iya aku sering digituin dari Ya udah, gitu ya. that's the point. Akhirnya itu kayak karena kamu sering digituin, akhirnya kamu gituin juga. Itu sama juga kalau misalnya kayak orang dewasa, oke lah, seorang ibu misalnya, no mention ya, seorang ibu yang dulunya, yang sekarang itu suka mukul-mukulin anak-anaknya gitu. Wah, apa dikit-dikit nakal itu udah nggak boleh kan sekarang. Maksudnya itu udah masuk undang-undang larangan. Iya. Pasti di masa lalunya dia tuh pasti dulu juga abusive, abuse. Jadi pasti dia dipukul-pukuli juga sama mama papanya, sama si ibu ini. Pasti masa kecilnya gitu, pasti gitu juga ke anaknya. Itu tuh kayak udah pasti terjadi gitu loh. Tapi aku tuh terlahir Pembalasan gini. Secara nggak sadar. Tapi ya aku ngomongin aku dewe ya dari dulu kecil. Sebenarnya aku tuh terlahir alhamdulillah pintar kan. Alhamdulillah aku tuh selalu. Terus sekarang merasa bodoh? Bukan, tapi kok kenapa orang-orang itu tidak ada yang menganggap bahwa itu aku punya kelebihan sesuatu. Orang tuh selalu fokus dengan kekurangan yang aku punya. Ngono loh. Jadi ketika itu sehingga aku merasa diriku tuh gak punya value. Oh, oke. Tapi sekarang udah enggak. Kamu kurang dipuji mungkin dulu. Betul. Ya kan? Betul. Dari situ kayaknya. Itu juga poin termasuk. Aku juga kok dipikir-pikir waktu aku masih kecil. Banyak pujian. Banyak pujian yang tapi juga pujian itu juga tidak membuatku menjadi blakrak loh ya. Ya kan pujian normal dia nggak yang benar-benar gila pujian standar itu. lah tuh. Tapi dulu siapa juga, sih yang nggak senang dipuji kan? Nah akhirnya dulu sempat banget aku tuh ketika melakukan sesuatu dan aku berhasil melakukannya. Kadang-kadang aku tuh menuntut orang untuk muji aku. Oke. Tapi akhir jatuhnya orang-orang mengira adalah oh pelapor sih Apa gila sih? pujian Oke, gitu. paham. Padahal sebenarnya aku tidak pernah mendapatkan hal itu. Sehingga kayak aku tuh kok gak pantas sih aku ini dipuji kayak ngono. Iya. Tetapi yang ditangkap orang adalah aku tuh gila pujian. Gitu. Ya. Nah kalau itu ya apa kata orang aja bodo amat Pak. Yang penting kita dulunya kan nggak sebodoh amat ya. Iya sih. Nggak sih. Pengen kau di tambah dibully berarti. di posisi ngono aku wis doing great ngono kan maksudnya udah maksimal ke sesuatu demi apa demi ini itu segala macam. Aku cuma minta kasih dong aku selamat hargain dong aku apresiasi apa yang aku lakukan.
tambah apa sih? Ojo merasa sok kan paling pintar Ya ngono-ngono. Tuhan, berarti kesalahan pada orang-orang tersebut sih. Sumpah. Mungkin lingkungan pertemanan atau entah Ya, sekolah ya, mungkin masalah. zaman dulu yang mereka tuh tidak suportif gitu Ya, gitu. Tapi aku bersyukur, makanya aku bilang ya, itu yang juga akhirnya membentuk aku. Makanya kenapa aku apa ya? Kuat. Iya betul, orang-orang yang dibully itu menurutku biarin aja sih. Tinggal kita itu menuntun, ya kan, orang-orang yang, nah harus ketemu orang-orang kayak kamu ini, geng. Oh Ya iya. nggak sih, yang dimana? Amin ya Allah. Kon lagi dibully kan, wis ta tenang ngon. Itu tandanya omong iku ya, iri kon. Iya. Ya nggak sih, kamu ingat nggak sih dulu kon sering banget ngomong Iya, aku kan, geng. Iya. Dan aku menurutku kayak, nah ini nih, ngono lho, aku butuh wong ngene. Oh, dan itu tidak banyak ya. Kok gak banyak? Mekan ya. Itu kenapa tuh kayak aduh ketika kamu waktu itu ngerasa apa ya gitu. Satu sisi aku juga nggak bisa yang terus-terusan sama kamu, geng, karena kita Iya. beda kelamin, dalam arti iya karena kan kalau kita semakin dekat ini kan orang pasti menganggapnya Iya. oh iya masih, terus ya, aku juga akan menghindari hal itu. Di sisi lain kita juga udah beda tempat. Aku kemana, kamu kemana, Betul. ngono Kita kan. punya kesibukan Beda yang beda. lokasi, iya. Beda sih. Move on aku. Kurung jadian harus move on Ayo. Tapi yang satu hal yang bikin kita cocok atau ada kesamaan tuh karena kita sama-sama orang Minang ya, Geng. Oh iya bener, makanya ada kemiripan gak sih wajah kita? Bener-bener kita sama-sama orang Minang ya. Si Bener-bener. Uni sama Uda. Uni udah ya. Oni. Aduh, tapi kayaknya udah lama banget ini kita ngobrol-ngobrolnya. Geng. Iya nih, udah kesorean. Thank you banget ya, Shaula. Thank you banget. Oh ya, Sudah senang diizinin. sekali main di kesini. Siap, dari izin main-main ke rumah. Nanti kita pasti akan ada sesi yang berikutnya Ya, yang betul. akan mengupas lebih banyak lagi tentang ya Kehidupan love, lah. life and career. Ah, ya. Nanti kita belum ngobrol tentang dia itu sekarang juga sebagai MUA. Oh iya. Yang masih makeup artist. Makeup artist. Ya, kan? Yang dulunya mungkin dia tidak pernah bayangkan. Iya. Tapi di sesi yang berikutnya aja. Sesi berikutnya aja. Dadah. Sampai jumpa. Yuk kita nyanyi lagi, Geng. Oke. Don't leave me behind. Don't leave me try. Don't leave me behind. Don't leave me try. Yeay. Iya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Yeah. Ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol santai. Cuma di YouTube channel Aksano and Friend.